Injil Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, mari kita bedah makna spiritual dari Matius 7 ayat 22 sampai 23 ini dengan bahasa yang lebih santai. Jadi, bayangin gini, ada orang yang bangga banget sama prestasi rohani mereka. Mereka merasa udah melakukan banyak hal besar atas nama Tuhan, seperti bernubuat, mengusir setan, dan membuat mujizat. Mereka pikir dengan melakukan semua itu, mereka pasti masuk surga. Tapi, ternyata Tuhan tidak kenal mereka. Tuhan justru mengatakan bahwa Dia tidak pernah mengenal mereka dan menyuruh mereka pergi karena mereka adalah pembuat kejahatan. Bayangin ya, antara di pengadilan akhirat ada yang nyolot. Woi, Tuhan, dulu gua kan selebritis rohani. Nubuat gua viral, setan langsung minggat, mujizat gua trending, sambil masang muka nggak bersalah. Tuhan malah jawab, sorry bro, gue nggak follow lo. Sono ganggu aja, bikin dosa mulu sih. Artinya, jangan cuma modal followers, jangan sok alim di medsos, padahal kelakuan minus. Yang penting tuh vibe. Ibadah itu bukan soal konten, tapi soal koneksi batin sama Tuhan. Harus ada vibe positifnya. Hati itu filter utama. Tuhan gak peduli seberapa estetik fit IG-mu, tapi seberapa bersih hatimu. Intinya, jangan cuma jadi selebgram surga, tapi beneran punya koneksi yang bermutu sama Tuhan. Kalau nggak, ntar bisa kena blacklist di akhirat. Makna spiritualnya bukan sekedar aktivitas. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pelayanan dan aktivitas rohani saja tidak cukup untuk menjamin keselamatan. Kita bisa saja aktif di gereja, melakukan banyak hal baik atas nama Tuhan. Tetapi jika hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, semua itu sia-sia. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang terpenting adalah memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus benar-benar mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketaatan yang tulus. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, tetapi juga mengapa kita melakukannya. Apakah kita melakukan semua itu karena cinta kepada Tuhan dan sesama, atau hanya karena ingin dipuji dan dihormati? Buah dari kehidupan. Orang yang benar-benar mengenal Tuhan akan menghasilkan buah-buah roh, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bisa lo baca nih di Galatia 5 ayat 22-23. Paham kan lo? Intinya, ayat ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jangan hanya fokus pada aktivitas rohani, tetapi juga perhatikan hati kita. Pastikan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan sampai kita sibuk melayani Tuhan, tetapi lupa untuk mengenal Dia. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Oke deh bro, terima kasih atas penjelasannya. Saya lapar nih. Sekarang kita makan yuk. Ngomong-ngomong, ada dana persembahan yang masuk gak ya bro? Gimana caranya bro kalau para pendengar kita ada yang mau memberikan persembahan? Baiklah, persembahan bisa ditransfer ke akun Dana kita melalui akun virtual BCA dengan nomor 39010831 5241 2606. Terima kasih.